Kemarin gue kan mesen ayam harganya 15.000. Nah, lu sekarang lagi gue 20.000. Soalnya mak belanja di pasarnya juga udah naik. Kagak nih, gue bayar 15.000. Enggak mak, 20 mak. 15. 20 mak. Mak, kalau nggak mau, biar saya aja yang beli. Bang, abang, bangun. Wah, berani mamamuk. Neng, masa harga ayam sekarang udah naik jadi 20.000? Mak, kok bisa dapat ayam, Mak? Padahal kan duitnya masih utuh. Gimana sih, Mak? Utang kita sama tukang sayur kan udah banyak. Tapi sama si Hindun kan belum ada. Udah harga-harga pada naik. Laki lu masih tidur aja. Bangunnya sana, suruh dia narik. Biar dapat duit. Dimaklumin aja kenapa, Mak? Kan semenjak Mang Dadang nginep di sini, kamar kita dipakai, Bang Juri kan tidurnya jadi kurang. Biarin. Pok, Bang Juri belum bangun juga. Emang kenapa? Lu mau minjem duit ya? Kagak. Mau apa lu? Mau minjem duit? Enggak, Mak. Kenapa sih kok jadi semuanya nuduh saya mau minjem duit? Gua udah tahu dari bahasa tubuh lu. Kalau lu mau pinjam duit, pasti lu garuk-garuk leher. Bagaimana ceritanya, Cup? Lu sampai kagak bisa bayar kos? Soalnya Haji Nasir minta uang sewanya naik dari 100.000 jadi 150.000 sebulan, Pok. Jadi duit lu kurang gocap ya, Cup? Iya, Pok. Sama cepetnya juga. Pak Haji nyuruh saya pindah besok kalau saya nggak bisa bayar juga. Terus ntar lu tidurnya di mana dong, Cup? Boleh kagak saya? Kagak. Ma, barusan apaan yang jatuh? Karung beras. Gue ngimpi dijorogin, langsung ada di ubin. Soalnya gua mau nonton TV. Bang, abang ngimpi dijorogin siapa? Tolong wewe. Jangan lama-lama, Mang. Jangan khawatir, Jur. Paling-paling juga cuma 1 jam. 1 jam juga lama, Mang. Komo kalau di kampung mah, bisa seharian berendam di kali teh. Tebok. Bang keduluan lagi ya? Medik lagi lu ah. Sabar ya, Bang ya. Kalau Mang Dadang udah di dalam, lama banget. Di dalam dia.
Gue jadi kagak bisa tidur. Kalau bangun kudu berebut masuk kamar mandi. Belum narik aja gue udah stres. Pantas kalau hasil narik gue jadi turun. Iya, Oneng ngerti bang. Cumannya harga-harga pada naik. Lagian juga gue jadi nggak pernah diservis sama lu. Neng, gimana? Ntar kita masuk kamar mandi berdua. Sekarang ya kagak bisa. Ya bukan sekarang, ntar. Kalau Bang Dadang udah keluar dari kamar mandi. Tetep kagak bisa. Orang Oneng lagi dapet. Udah mendingan lu ngomong nih sama mak lu. Bagaimana nih mecahin masalah nih? Oneng mesti ngomong apa ya sama emak? Orang emak juga tahu kalau Oneng lagi dapet. Bukan soal pepesan, soal Bang Dadang. Mak, Oneng pengen ngomong sama emak. Ngomong apaan? Oneng pengen ngomong cumanya malu. Lu mau ngomong apa kagak sih? Iya mau ngomong. Begini mak, Bang Juri kagak nyaman kalau mesti tidur di sofa. Ya, lu kenapa kagak bilang dari dulu? Ya habis, Oneng pikir emak kagak bakalan mau dengerin. Kalau gitu gini aja, Neng. Kalau si Juri kagak bisa tidur di sofa, Ya. mendingan lu beli aja tikar supaya dia bisa tidur di ubin. Masa gue tidur di ubin? Malu mah kagak punya perasaan. Lu ngomong lagi sana, mau? Iya bang. Tapi Oneng mesti ngomong apaan? Lu ngomong mak lu. Di mana-mana itu yang namanya laki bini tidur berdua. Iya. Mak, kata Bang Juri, kalau laki bini tidurnya mesti berduaan. Kagak masalah, Neng. Lu beli tikernya yang muat berdua. Mak lu tuh kita kan udah ngomong baik-baik, masih nggak ngerti juga. Malu mah kagak punya perasaan. Ya udah, kenapa bang? Jadi kita sekarang mesti gimana? Ya udah lu ngomong lagi sama mak lu. Bilangin kita berdua kudu punya kamar. Iya. Suruh Mang Dadang nih. Mamang disuruh apa, Jur? Suruh sarapan, Mang. Mak, emangnya Mang Dadang bakal lama di sini, Mak? Emangnya kenapa? Ya berarti kan Mang Dadang bakal pakai kamar Juri terus, Mak. Iya. Ya di mana lagi? Kayaknya nih rumah tambah sempit aja, Mak. Makanya dari dulu gue kan udah bilang, lu beli rumah yang lebih gede. Masuk. Pak Juri, ada apa, Jur? Enggak, Mang. Lagi gerah aja, Mang. Kata emak, Mamang emang bakal lama ya nginep di sini? Memang betul. Emangnya ada apa? Iya nggak kenapa-napa sih, Mang. Cuman kan kalau di sini nih, Mang ya, panas, gerah. Ya kalau di kampung kan enak, Mang.
Iya nggak? Iya. Adem, dingin. Oh, jadi kamu teh mau pulang ke kampung begitu? Ya enggak, Mang. Maksud Juri sih, Juri nggak tega ngelihat Mamang nginep di sini, di kamar yang sekecil kayak gini, Mang. Tidak apa-apa, Jur. Kamar ini mah cukup nyaman buat Mamang. Cuma itu, di depan kalau malam suka ada yang ngorok. Nah, nanti kalau kamu pulang ke kampung, jangan lupa beli tanah. Di sana murah. Daripada di sini kamu tidak punya rumah. Saya udah punya rumah, Mang, di sini. Di mana rumah kamu? Ya ini rumah saya. Mak, ini. Bagaimana nih, Bang? Nasib kita bagaimana, Bang? Iya, Bang, mau kemana? Gue menarik. Kenapa, Bang? Gue diusir. Saya juga, Bang. Abang diusir dari rumah abang sendiri. Iya. Rumah. Adiknya. Wah, Gue juga udah capek, It. Buat apa gue punya bini tapi nggak punya kamar? ya mendingan gitu, Bang. Aneh punya kamar nggak punya bini. Nah, gue dua-duanya nggak punya. Lu mah pantes, Cuk. Neng, duit kita tiap hari makin dikit aja. Mana barang-barang udah pada naik. Laki lu tuh suruh cari duit. Ya wajar aja, Mak, kalau duit kita jadi dikit. Kan gara-gara Mang Dadang tinggal di sini, pengeluaran kita buat beli makanan jadi nambah. Mang Dadang makannya cuma sedikit. Laki lu noh, yang rakus. Mang Dadang sebenarnya udah kerja apa belum sih? Lu kagak boleh neken. Kan apaan sih, Mak? Orang-orang cuma nyapu doang. Lu mesti maklum. Kita nih nggak boleh neken sama dia. Hah? Dia ini baru habis cerai. Bisnisnya gagal. Rumah tangganya gagal. Dia ini saking stresnya, ya. Dia kagak enak makan, kagak enak tidur. Hah? Saking stresnya, dia sampai tidur pulas begitu. Mana, Mas? Kurang teh bawa deh ke jalan Kali Krukut, anu cekat pom bensin. Mau ngecat ya? Iya, kok abang tahu? Saya tuh lagi bangun rumah saya sendiri. Itu dari Sunda ya? Loh, kok abang tahu lagi? Saya tuh dari Palimanan. Palimanan. Iya. Ah, berarti situ kenal mertua saya. Teh, hari ini Dadang mau cari kerjaan, Teh. Bagus, bagus. Yang penting kita mesti usaha, ya. Cuma itu, Teh, saya ada halangan. Neng, Neng, Iya, Mak. dompet lu mana? Dan, sini. Masa sih, It? Dari 1001 paman ente, nggak ada satu juga yang punya kontrakan. Paman aneh yang nyediain kontrakan sih banyak, Cup. Loh, kenapa ente nggak mau bantuin aneh? Maaf, bukannya aneh nggak mau bantuin ente. Paman aneh nggak ada yang kontrakannya mau diutangin.
Lu kok cepet amat pulangnya? Hari ini Dadang udah usaha cari kerjaan teh. Usahanya kemana? Tuh tadi di seberang nanya jeung Said. Oh, jadi situ baru 6 bulan tinggal di Jakarta? Iya. Udah bisa beli tanah 50 meter atau bangun rumah? Iya, Bang. Emang situ kerjaannya apaan sih? Pemulung. Perasaan tadi pagi duit Oneng masih 20.000 perak, Mak. Kok sekarang tinggal 500? Ya, Neng. Masa lu tega kagak mau bantuin Mang Dadang? Mak, Oneng juga mau bantuin Mang Dadang. Cuma tadi kan Mak ngambilnya 5.000 perak. Nah, sisanya kemana? Nah, lu bukan cuma bantuin Mang Dadang aja, tapi lu juga bantuin gue. Kang, Iya. kita udah 3 kali lewat jalan ini. Orang bilang emang ini jalan kali kerukut. Tapi dulu teh tidak begini. Tanya Kang Bu aja deh tuh kalau nggak percaya. Bang. Ini jalan kali kerukut kan? Iya, Bang. Tuh. Nggak ada rumah-rumahnya. Oh, tadi pagi semuanya udah digusur. Di gua kagak nanya doang berat-beratin aja. Habis dah rumah orang digiles. Kang sih tanah pemerintah dipakai. Ini teh rumah saya, Bang. Rumah ini saya bangun pakai tangan saya sendiri. Malah pakai keringat saya segala. Coba papan saja yang saya ambil dari tempat lain. Makanya Kang, kalau mau beli tanah buat bangun rumah, jangan punya orang. Sombong banget sih, tanah gubernur dibeli. Istri saya, anak saya, minggu depan mau datang, Bang. Saya tuh bingung, mereka akan tinggal di mana. Ya terus Akang mau gimana? Kayaknya saya akan pulang kampung saja, Bang. Kalau Akang pulang kampung, balok sama tripleknya mau diapain? Oneng, kok harganya naik sih? Minggu lalu saya ngobrol cuma 8.000, sekarang kok 10.000? Keputusan Dewan Pengurus Salon Oneng titik nomor 1 strip 1 strip 3 strip 04 titik berdasarkan titik 2 wewenang Dewan Pengurus Salon Oneng titik mengingat titik 2 lajur tingkat inflasi dan laju kenaikan harga-harga bahan pokok serta indeks kemiskinan keluarga Bajuri titik. Indeks kemiskinan keluarga Bajuri itu artinya apaan sih, Pok? Artinya katanya kita kagak punya duit. Diputuskan titik 2 berlaku hari ini harga-harga di Salon Oneng disesuaikan. Oh, maksudnya mau dinaikin. Di sini ditulisnya disesuaikan. Lu disesuaikan sehingga naik titik. Besar 20% titik. Tanda tangan Ketua Dewan Pengurus Salon Oneng titik. Ini huruf apaan sih, Nur? Itu bukan huruf, bekas nyamuk. Pok, pengurus ketua Dewan Pengurus Salon Oneng siapa, Pok? Emak. Apaan sih tuh, Bang?
sebentar, jadi pindahin. Juri! Juri mau bikin kamar baru, Mak. Kamar baru di mana? Salon aja udah kekecilan. Lu mau bikin kamar, apa mau bikin peti mati? Maaf, Mak. Emang Mak udah kurang sehat, Mak? Juri! Baju, Mang. Nanaonan mana? Ke kamar make bau balok segala. Mang, Juri mau bikin dinding pemisah. Jadi nanti kita masing-masing punya kamar. Oh, begitu. Iya. Jadi itu bantuan Mang Dadang atuhnya. Ya kalau Mang Dadang sanggup nah bawain triplek noh. Tidak masalah, Mang Dadang mah. No problem. Beres, Iya lah. tolong ya. Ya. Abang, Hah? emang abang yakin apa nih kamar bisa dibagi dua? Iya yakin. Nanti kan Mang Dadang punya kamar. Kita juga punya kamar. Iya. Iya nggak? Iya. Berarti kita punya kamar satu lagi. maksud abang kalau kita punya kamar, Iya. berarti kita bisa. Iya, berarti kita kalau ganti baju kagak kelihatan sama Mang Dadang. Gue mancing-mancing lo. Apaan sih iya kan? Gitu. Abang cepetan nih Bang. Neng, kenapa sih harga keramas naik? Ye, orang harga bahan bakunya juga naik ya Mak. Bahan baku apaan, Pok? Air dipompa dari sumur, gratis. Dan sampo nih, pakai diskon. Nih, Pok, harga lama, botol besar, hemat 20%. Jangan sok tahu lu. Harga listrik udah naik. Iya, Ma, harga listrik emang naik. Tapi itu kan 1 tahun yang lalu. Dadah. Kemana? Dadang mau bantuin Mbak Juri, teh. Kudu, nggak usah. Kan mana teh masih stres. Baru bangun tidur lagi masih lulungu. Belum boleh ngangkat yang berat-berat, yang capek. Aduh si Teteh, kasihan atuh Mbak Juri. Triplek kan tidak punya kaki, mana bisa atuh jalan sendiri. Bener, Mang Dadang. Mang Dadang nggak usah angkat yang berat-berat. Yang enteng-enteng aja. Angkat apa tuh? Aku. Bang, terus. Tidurnya yang ukur. Nonya sana yang ukur. No, sampai sana. Mang, kalau berat biar Juri aja yang angkat. Iya, Mang. Ah, tidak apa-apa, Jur. Loh, kok lu dong yang angkat? Cuma mau nyukur aja. Disuruh angkat-angkat triplek. Ada mana? Neng, laki lu mau bikin kamar 2. Iya, Mak. Emang kenapa sih, Mak? Kagak. Yang gue kagak habis pikir, buat bayar kayunya, duitnya si Jurik naruh di mana? Gue sampai kagak nemuin tuh. Kata Bang Juri, itu kayu bekas, Mak. Lagi maksain amat sih supaya lu bisa tidur berdua. Mak kok begitu? Neng kan bininya Bang Juri, Mak. Emang gue kagak tahu. Percuma lu tidur berdua. Emang kenapa sih, Mak? Hasilnya mana?
It, bantuin gue, It. Wah, Bang, Ane lagi ada bisnis. Bisnis apaan sih lo? Jadi lo, Cup, bantuin gue, Cup. Waduh bang, saya lagi ada urusan. Oh gitu loh. Cup, gue tuh kalau nyuruh orang pasti ada imbalannya. Kalau lu bantuin gue gocap gue kasih lo. Cup, ente aja deh ke rumah Pak RT. Hah, ente aja. Iya segitu berapa? 25 bang. Bang, Hmm. kalau kita kamarnya jadi 2 bang nih ya. Iya. Ntar Mang Dadang punya kamar sendiri nggak? Nah iya Neng, makanya gue bikin kamar lagi. Biar Mang Dadang punya kamar, kita juga punya kamar. Ngerti nggak lo? Iya bang. Nah. Bang, Hmm. kalau kita punya kamarnya 2, berarti kita bisa tidur berdua lagi ya. Kita tidur berdua lagi. Iya. Bang, Ah. cuman Oneng bingung bang. Ntar emak tidurnya sama siapa? Udah ngomong sama lo. Ya dia tidur sendiri, soal di kamarnya. Oh iya, Oneng lupa. Nah, udah. Tuh kan, ini pas. Kelar deh bang. Ya syukur deh. Bang, Ah. Lu mau nanya apa lagi sih Neng? Gue udah kesel. Oneng kagak boleh nanya bang. Ya bukan nggak boleh nanya, lu ganggu aja sih, mau nanya apa sih lah? Begini bang, yang Oneng tambah bingung. Ntar kalau emak tidur di kamarnya nih ya, Iya. terus kita tidur di kamar kita, Mang Dadang tidur di kamarnya sendiri. Nah, terus ntar Mang Dadang masuknya lewat mana? Dasar Oon. Ya lewat pintu. Waduh. Pintunya mana itu? Neng, gue dapat pintu bekas, Neng. Tinggal pasang di pintu, jadi kamar kita. Kita emang pasangin ya. Tuh kan, laki lu boros lagi. Mak, kenapa sih mak harga salon mesti dinaikin segala? Kan jadinya salon Oneng sepi begini. Lu jangan nyalahin gue. Kita kagak punya duit gara-gara laki lu kagak mau cari duit. Laki lu kagak mau cari duit gara-gara dia sibuk ngurusin kamar. Juri sibuk ngurusin kamar gara-gara nggak bisa tidur. Dadang mau pergi sebentar, tapi mau pinjam duit 10.000 aja teh. Juri tidak punya duit teh. Juri! Tuh, katanya tidak punya duit. Terima kasih teh. Siap nih. Siap. Siap apaan? Mang, maaf Mang, kamarnya kita mau pakai. Iya. Mangga atuh silakan. Iya. Iya bang. Masa bertiga? Kamu yang punya kamar baru, atau masa Mamang yang memakainya? Kan kalian yang membuatnya, atau kalian yang memakainya? Maaf Bang, tempat tidurnya gimana? Masa Mamang pakai yang baru, Mamang pakai yang lama saja lah. Iya. Apa sih? Nggak ngerti, ponakan lagi ngebet. Pakai Mang, pakai Mang. Aduh. Dasar bodungkul. Emang kita punya kasur baru. Makanya dari tadi gua suruh lu beli tikar. Rain.
Berapa? 15.000, Mak. Harganya kagak jadi naik. Iya, Mak. Saya kan harus mengutamakan pelanggan daripada kejar untung. Yang penting dagangan saya halal, pelanggan puas, Mak. Bagus. Lu udah mulai sadar. Sayang, mak belum. Tukang sayur sialan! Lu mau nipu gue ya? Mak, kenapa Nun? Maka mau beli ayam, dikasih anak ayam. Bang, saya bakalan diusir dari kontrakan bang kalau nggak bayar sekarang. Tolong dong bang, duit gocap yang abang janjiin kemarin. Ya entar, Cup. Mendingan lu bawa dulu kasur ke dalam. Gocapnya bang? Cup, kan gue udah bilang entar. Sekarang gue nggak punya duit. Gue kudu narik dulu. Coba kan? Nah, ini abang beli kasur pakai apaan? Makanya duit gue habis. Kalau emang nggak punya rumah, tidak usah tidur di luar. Di rumah saya aja. Pok, ini kasurnya taruh di mana? Ya taruh di kamar, Cup. Pakai nanya sih. Masuk sini. Gimana, Mak? Udah kekejar tukang sayurnya? Jangan khawatir. Ayamnya ditukar, apa duitnya dibalikin lagi, Mak? Dua-duanya. 30.000. Yang 5.000 kerugian imaterial. Makasih ya, Pok. Rapi juga ya, Pok. Iya dong. Ini, Pok. Makasih ya. Kok cuma 5.000? Kan harganya sekarang udah naik 10.000. Saya kan bawa sampo sendiri, Mak. Yang protes gara-gara harganya dinaikin. Biarin. Lagian gara-gara Bang Juri sibuk bikin kamar baru, dari kemarin jadi kagak ada duit pemasukan deh, Mak. Apa gue bilang? Kan bukan salah gue. Kita mesti teliti. Kita mesti belajar prihatin. Nih, duit 1.000 aja, kita mesti teliti pengeluarannya. Teh, Dadang mau ngelamar kerjaan hari ini, Teh. Tapi tidak punya ongkos, Teh. Makasih, Teh. Pok, Cup, bagaimana? Lu udah dapat duit buat kontrakannya? justru itu, Pok. Orangnya cuma janji doang. Ya lu mesti uber terus orangnya, Cup. Udah, tapi orangnya nggak punya duit. Ya udah, bagaimana kalau lu nagihnya dianterin Bang Juri aja? Justru Bang Juri yang utama saya. Saya kepepet nih, Pok. Kalau nggak saya mau diusir. Bentar, Cup ya. Jangan berisik.
Ini Cup, lu pakai dulu aja deh duit gue. Makasih ya, Po. Makasih ya, Po. Duit buat apaan tuh? Buat bayar kontrakan, Mak. Ucup udah bawa masuk kasur belum ke dalam? Gue mau bantalnya nih. Iya bang, si Ucup udah bawa kasur ke dalam kamar. Sip. Mang Dadang mana? Mang Dadang lagi pergi. Mak, Emak juga lagi pergi. gimana kalau kita test drive sama kasur baru? Yuk, ayo, ayo. Baju siapa tuh di kamar? Emak nyewain kamar kita. Sama siapa sih disewain? Makasih bantalnya.